kaidah ilmiah itu adanya pada kitab-kitab dasar ilmiah. Dalam ilmu tafsir misalkan. Dalam ilmu tafsir misalkan. Ilmu tafsir ya. Kaidah-kaidah ilmiah itu ada pada kitab-kitab dasar. Semacam usulun fi tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin. Dan yang paling bagus lagi, muqaddimah fi at-tafsir oleh al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan ana nasihatkan ya ikhwan, antum jangan enggak pernah melewati kitabnya Ibnu Taimiyah yang satu ini. Karena kitab itu setelah dengan berbagai macam pertimbangan enggak kita jadikan muqarrar di ma'had ini. Karena memang disiplin ilmiah yang kita pilih bukan ke arah tafsir ya. Maka kita hanya mengambil 2 kitab. Kitab yang pertama, kitab dasarnya, kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin itu. Kitab yang kedua, kitab lanjutannya, kitabnya Syekh Thayyar yang ada di Ma'had Ali. Nah, tapi ada satu kitab yang itu nggak boleh dilewatkan. Kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Muqaddimah fi at-tafsir atau fi ilmu tafsir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Itu contoh ya. Itu ada di kitab-kitab jenis itu. Kalau mau dilanjutkan monggo silahkan. Tapi pondasinya ada di situ. Ilmu hadis pondasinya ada di 2 kitab. Kalau antum belajar salah satu, maka jangan lewatkan yang satunya. Maksudnya pelajari serius pada satu kitab. Yang satu kitab, yang lain jangan dilewatkan. Yani meskipun sekedar lewat. Baiquniyah sama Nukhbatul Fikar. Kalau antum muqarrarnya Baiquniyah, dan memang muqarrar yang kita pilih adalah Baiquniyah, maka setidaknya juga membaca Nukhbatul Fikar. Kalau antum muqarrarnya Nukhbatul Fikar, maka jangan lewatkan jadi manzumah Baiquniyah. Begitu juga ya akhwan dengan Usuluddin. Dalam Usuluddin kitab-kitab tauhid ya akhwan. Kitab tauhid itu pondasinya ada 2 disiplin ilmu. Ada kitab tauhid atau Usuluddin yang terkait dengan rububiyah dan uluhiyah. Dan kaidah-kaidah rububiyah dan uluhiyah ada pada kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ada pada kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Adapun pondasi dasar qawaid ilmiah dalam asma' wa sifat dan masailul iman ada pada aqidah wasitiyah. Ada pada al-aqidah al-wasitiyah. Nah, wal fiqh, adapun fikih, maka per madhab beda. Per madhab itu beda. Kalau anda katakan ya ikhwan, pondasi dasar di fikih Hambali, maka banyak sih sebenarnya beberapa. Tapi yang paling zahir bagi anak, wallahu a'lam bishawab, adalah muqarrarnya antum. Akhsar mustasarat. Kalau dalam fikih Syafi'iyah, Fathul Qarib. Fathul Qarib al-Majid. Nah, Fathul Qarib ya ikhwan. Syarah Matan Ghayah wa Taqrib. Itu pondasi ya ikhwan. An-Nahu ya ikhwan. Pondasinya ada pada Al-Ajurumiyah dan Mutamimahnya. Kalau Mutamimahnya nggak dipelajari, Bapak kalau pondasinya itu Jurumiyah dilanjutkan dengan Cariawan ya. Cariawan seluruh lidah jadi sakit kalau ngomong. Ngomong apa tadi nah? Jurumiyah dilanjutkan ke Mutamimah. Mutamimah al-Ajurumiyah.
Atau muqarrarnya antum dari jurumiyah ke ta'jil an-nada, makan dari kitab tafsir yang ditulis oleh Yai Maksum Jogja, Al-Amthilah Tasrifiyah. Itu sangat bagus. Tapi kitab itu sudah digubah oleh Syekhuna, melebur ke kitab apa? Mukhtarat. Jadi ilmu tasrif yang ada di Mukhtarat, ilmu tasrif itu loh yang bagian separuh belakang itu loh. Yang ada di Mukhtarat, itu kalau boleh Anda mengatakan, mudah-mudahan nggak salah, 85-90% ngambil dari Al-Amthilah Tasrifiyah. Dari mana Anda tahu? Karena tatkala Anda belajar Mukhtarat di tangan Syekhuna, tasrifnya itu, ya kitab Amthilah Tasrifiyah itu dipotong-potong sama beliau, ditempel. Ditempel di fotokopi. Zaman itu kan masih zaman fotokopi tuh. Dan menjadi sekarang. Antum ngerti kitab Amthilah Tasrifiyah? Syekh Yai Maksum? Yang kuning tipis kecil itu. Itu coba antum ambil, antum bandingkan dengan Mukhtarat. Huwa. Ada beberapa perbedaan sana sini. Dan itu pondasi ilmiah.